Kakek tua selamatkan miliarder dari kecelakaan pesawat. Mentari baru saja menyingkapkan ujung sinarnya ketika embun pagi masih bertengger manja di ujung dedaunan. Di lereng sebuah bukit yang menjulang tak jauh dari desa Sukajaya, berdiri sebuah gubuk kayu kecil beratapkan ijuk dan berdinding papan yang mulai rapuh. Dari celah dinding, hangat aroma kayu terbakar menyeruak keluar, bercampur wangi daun-daunan kering yang sedang diseduh. Di dalam gubuk itulah kakek Roni memulai harinya. Usianya sudah lebih dari 7 dekade, tapi langkahnya tetap tegak. Rambutnya memutih seluruhnya, menyatu dengan janggut dan kumis yang rapi. Setiap helai garis kerut di wajahnya menyimpan kisah panjang tentang kesabaran, kehilangan, dan keteguhan. Ia tak memiliki keluarga di dekatnya, tidak pula sanak saudara yang rutin menjenguk. Namun ia tak pernah merasa sendiri. Alam adalah teman lamanya, dan suara-suara rimba adalah musik pagi yang menemani tiap langkahnya. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, kakek Roni mengambil keranjang rotan usangnya, menyampirkan di punggung, lalu menyelipkan pisau kecil di pinggang. Dengan tongkat kayu yang sudah ia pakai lebih dari 10 tahun, ia melangkah keluar menyambut udara segar. Langkahnya meniti setapak kecil menuju hutan kecil yang mengitari bukit. Tujuannya sederhana, mencari akar-akaran dan daun untuk membuat ramuan jamu. Penduduk desa mengenal kakek Roni bukan sebagai tabib, tapi lebih sebagai penjaga tradisi. Ia selalu punya ramuan untuk masuk angin, luka tergores, bahkan untuk sakit kepala yang keras. Namun lebih dari itu, ia adalah pelipur lara bagi banyak anak muda yang bimbang. Mereka datang ke gubuknya untuk sekadar duduk dan mendengar kisah hidup, lalu pulang dengan hati yang lebih ringan. Segalanya butuh waktu. Begitu katanya saat seorang pemuda ingin menyerah karena gagal ujian masuk kerja. Pohon besar tak tumbuh dalam semalam. Bahkan biji yang kuat pun harus rela terkubur dulu sebelum tumbuh. Kakek Roni tidak pernah menggurui. Ia berbicara pelan, seperti embun yang menetes, tapi lama-lama meresap. Suaranya rendah, serak, tapi hangat dan selalu terasa tulus. Saat matahari mulai naik, ia sudah mengisi setengah keranjangnya dengan daun sambiloto, temulawak, dan rimpang lainnya. Ia duduk sejenak di bawah pohon beringin tua di tengah hutan kecil itu, meneguk air dari botol bambu yang ia bawa. Pandangannya menelusuri cakrawala. Langit tampak jernih, hanya sedikit awan menggantung. Burung-burung kecil melintas di atas kepalanya, dan ia tersenyum kecil. Hari itu tampaknya akan cerah. Namun di balik keheningan itu, ada sesuatu yang mulai ia rasakan sejak beberapa hari terakhir. Semacam desir tak biasa yang datang dari arah barat daya, tempat langit bertemu dengan pucuk-pucuk pinus di kejauhan. Ia tak tahu pasti apa itu, tapi nalurinya sebagai orang yang lama hidup berdampingan dengan alam mengisyaratkan bahwa sesuatu sedang bergerak. Angin tak akan berbisik seperti ini kalau tidak membawa kabar, gumamnya perlahan. Ia kembali berdiri, menepuk celananya yang berdebu, lalu melanjutkan langkah menyusuri jalur yang tak banyak orang tahu. Jalur itu membawanya ke puncak kecil di atas hutan, tempat di mana ia biasa duduk dan merenung. Di sana, hamparan luas langit terlihat lebih dekat, dan desir angin terasa lebih jujur. Di puncak itulah ia biasa mengingat kembali masa-masa muda. Tentang istrinya, Marni, yang telah lama meninggal karena sakit. Tentang anak semata wayangnya yang merantau dan lama tak memberi kabar. Ia tak menyimpan dendam, hanya menyisakan rindu yang tak tahu kapan akan dijawab. Di antara segala kesunyian itu, kakek Roni menemukan damainya. Setiap pagi, setiap sore, ia duduk, menatap langit, berbicara dengan diri sendiri, dan menulis secarik catatan di buku lusuh yang selalu ia bawa. Jika hidup adalah perjalanan, maka kesendirian bukanlah musuh. Ia adalah guru yang membuat kita benar-benar mendengar. Tulisnya pagi itu. Ia menutup bukunya, menyimpannya di balik baju, lalu berdiri menantang angin. Langkah-langkah kecil itu ia ayunkan kembali ke arah gubuk, menandai akhir dari rutinitas paginya. Namun, ia belum tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari pertemuan besar dalam hidupnya. Sebuah peristiwa yang akan mengubah segalanya. Tapi bagi kakek Roni, hari itu masih seperti hari-hari biasa. Langit biru, udara sejuk,
dan semesta tetap menjadi teman. Dan begitulah, lelaki senja penjaga puncak itu menjalani hidupnya, tanpa tergesa, tanpa keluh, hanya percaya bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri untuk tiba. Pagi itu, embun masih menempel di rumput-rumput liar yang tumbuh liar di tepi jalan berbatu menuju hutan pinus Cigaluhur. Kabut tipis menyelimutinya seperti tirai halus yang menggantung dari langit. Udara masih segar, namun menyimpan dingin yang menggigit tulang. Dari celah-celah batang pohon tua yang menjulang tinggi, terdengar kicau burung yang sesekali pecah oleh desir angin, membuat ranting-ranting saling beradu. Kakek Roni melangkah perlahan, membawa bakul anyaman bambu di punggungnya. Di dalamnya ada parang kecil, botol air, dan beberapa ikat tali rafia yang biasa ia gunakan untuk mengikat kayu atau daun kering. Ia tak berniat menebang pohon hari itu, hanya ingin mengambil beberapa daun pakis dan getah pinus yang biasa dijualnya ke pasar kecamatan seminggu sekali. Langkahnya mantap meski tanah hutan seringkali licin dan menipu. Kakek Roni hafal setiap lekukan jalur setapak, setiap batu besar yang tertanam separuh, setiap suara yang menyelinap dari semak-semak. Hutan ini sudah seperti rumah kedua setelah gubuknya yang sederhana. Sesekali ia berhenti untuk memeriksa pohon-pohon tua, menilai apakah ada sarang lebah yang baru, atau bekas jejak babi hutan. Ia menyukai kesunyian yang menyatu dalam detak langkahnya. Di usia yang sudah lebih dari 70, ia tak banyak berharap hal baru akan datang. Rutinitas kecil seperti ini adalah cara terbaik menjaga semangat hidup tetap menyala. Namun, langit hari itu tampak berbeda. Awan yang biasanya hanya sekadar menghiasi langit biru, perlahan berubah menjadi gulungan abu-abu yang semakin tebal. Angin yang semula ringan mulai berubah menjadi hembusan berat yang menerpa dedaunan hingga menciptakan suara lirih seperti gumaman alam. Kakek Roni mendongak. Insting tuanya, yang terbentuk dari puluhan tahun tinggal di pinggir hutan, segera menangkap ada yang tidak biasa. Ia mengangkat tangannya untuk melindungi wajah dari debu yang beterbangan. Angin datang dari arah timur, tak biasa untuk waktu sepagi ini. Langkahnya dipercepat. Ia memutuskan tidak melanjutkan perjalanan ke area yang lebih dalam. Sebaliknya, ia berbelok ke arah selatan, ke sebuah bukit kecil yang biasa ia gunakan sebagai tempat berteduh saat hujan. Di sana, ada semacam dangau tua peninggalan zaman Belanda, setengah runtuh namun masih cukup kuat menahan angin jika dibutuhkan. Namun belum jauh ia melangkah, telinganya menangkap suara asing. Bukan desir angin, bukan kicau burung, bukan denting ranting. Seperti dengung, tapi rendah dan bergemuruh. Ia berhenti dan menajamkan pendengaran. Dengung itu makin keras, makin dekat. Lalu terdengar bunyi berderak yang sangat kuat, seperti suara besi yang dipatahkan paksa. Dan seketika langit menjadi gelap, bukan oleh awan, tapi oleh bayangan besar yang melintas rendah. Kakek Roni mendongak dan matanya membelalak. Sebuah pesawat kecil, berwarna putih dengan garis biru di badannya, melayang rendah, jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Sayapnya oleng, ekornya bergetar, dan terlihat kepulan asap hitam di bagian bawah mesin kanan. Pesawat itu tidak lagi mengudara, ia sedang jatuh, dan arahnya langsung ke dalam lembah kecil tak jauh dari tempat kakek Roni berdiri. Astagfirullah, gumamnya. Lalu tanpa pikir panjang ia berlari ke arah jatuhnya pesawat. Langkahnya cepat, meski tubuhnya sudah renta. Ia tak sempat berpikir panjang, hanya mengikuti nalurinya. Naluri yang terbentuk dari ketulusan dan kepekaan hidup bersama alam. Lembah kecil tempat jatuhnya pesawat itu adalah area bersemak, terletak di antara dua tebing rendah. Tanah di sana cenderung lembut karena tertutup humus dan daun-daun basah, sedikit mengurangi dampak benturan, tapi tetap saja bukan tempat ideal untuk mendarat. Saat kakek Roni tiba di sana, ia melihat puing-puing berserakan. Badan pesawat terbelah dua, namun bagian depan masih utuh. Asap keluar dari sayap yang terbakar, dan suara lolongan logam masih terdengar dari bagian yang patah. Di kursi pilot, seorang pria muda tertunduk, pingsan, darah menetes dari pelipisnya. Kakek Roni segera memanjat reruntuhan. Tangannya gemetar, tapi pikirannya tetap jernih. Ia mencari jalur masuk tanpa membuat puing jatuh lebih dalam. Dengan tenaganya yang tersisa,
Ia membuka pintu darurat yang terganjal dan menarik tubuh si pria keluar. Di sisi lain cerita, sekitar 1 jam sebelumnya, Malik, pengusaha muda yang namanya kerap menghiasi majalah bisnis, sedang duduk di kursi kabin pesawat pribadinya. Ia baru saja meninggalkan Surabaya menuju Bandung, membawa serta dokumen penting untuk pertemuan bisnis bernilai triliunan rupiah. Namun sesuatu terjadi. Mesin kanan pesawat menunjukkan indikator abnormal. Pilot cadangan telah menghubungi menara kontrol, namun sebelum bantuan datang, salah satu mesin meledak. Malik sempat mendengar teriakan terakhir kopilot yang menyuruhnya bersiap untuk benturan. Setelah itu, semuanya gelap. Saat ia sadar kembali, tubuhnya terasa sakit, dan langit-langit kabin tampak terbalik. Ia tidak tahu apakah ia sedang bermimpi buruk atau benar-benar selamat dari sebuah kecelakaan udara. Lalu ia mendengar suara asing, bukan suara pegawai, bukan suara petugas medis. "Bangun, nak, ayo bangun, masih bisa diselamatkan." Suara itu serak namun tenang. Suara yang terasa seperti berasal dari kehidupan yang lebih sederhana. Malik membuka mata perlahan. Wajah keriput dengan sorot mata penuh kewaspadaan menyambutnya. Ia tidak mengenali pria itu. Hanya tahu satu hal, ia tidak sendirian. Hari mulai sore saat kakek Roni berhasil membawa Malik ke tempat dangau tua di bukit kecil. Dengan kain dari ranselnya, ia membersihkan luka Malik, menyiram air dari botol untuk membersihkan darah di pelipis. Pria itu masih pingsan, tapi napasnya teratur. Kakek Roni duduk di sampingnya. Matanya menatap awan yang mulai terbuka, seolah memberi ruang bagi sinar matahari untuk kembali masuk. Ia tahu, sejak saat itu hidupnya tak akan lagi seperti kemarin. Ia belum tahu siapa pemuda itu, dari mana asalnya, atau apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal ia yakini, takdir sedang mempertemukan dua dunia yang selama ini berjalan berjauhan. Dunia seorang lelaki tua yang hidup dengan secukupnya, dan dunia seorang pria muda yang memiliki segalanya, kecuali kendali atas nasib. Dan hari itu, langit telah memilih tempat jatuhnya seseorang yang kehilangan arah, tepat di hadapan seseorang yang tak pernah pergi dari jalurnya. Suara angin yang menyusup lewat celah atap dangau menggoda daun-daun kering yang tergantung di sudut. Aroma tanah basah dan sisa asap dari kayu bakar menyatu menjadi satu kesatuan yang asing bagi Malik. Saat kesadarannya mulai pulih, matanya berkedip beberapa kali, menyesuaikan cahaya suram dari dalam tempat yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Ia mencoba bangkit, namun bahunya terasa berat. Kepalanya seperti dihantam balok kayu. Napasnya bergetar, dadanya sesak. Ketika akhirnya ia bisa duduk setengah tegak, wajah asing muncul dari balik pintu yang terbuat dari papan bambu dan daun kelapa kering. Wajah itu milik seorang lelaki tua, berambut putih, berjenggot lebat, dan mata yang menatap penuh perhatian tanpa menyimpan rasa takut. "Kamu sudah sadar?" tanyanya pelan. Malik hanya mengangguk lemah. Kakek Roni masuk ke dalam dan meletakkan sebuah gelas bambu berisi air rebusan di samping Malik. Tangannya gemetar sedikit saat menyodorkannya, namun gerakannya mantap. "Minumlah, air rebusan daun kemuning dan jahe liar. Lumayan untuk redakan pusingmu." Malik mengambil gelas itu perlahan. Di dunia biasanya, ia tak pernah menyentuh air selain yang dikemas rapi dalam botol kaca atau dispenser elektrik. Tapi saat ini, tubuhnya terlalu lemah untuk memilih-milih. Ia meneguknya. Rasa hangat segera merambat dari tenggorokan ke dadanya, meninggalkan sensasi getir yang anehnya menenangkan. "Di mana aku?" tanyanya setelah beberapa saat. "Di tempat yang Tuhan pilih untuk menyelamatkanmu," jawab kakek Roni sambil duduk di bangku pendek dari batang pohon tua. "Pesawat jatuh." Suara Malik masih parau. "Iya, aku lihat sendiri dari hutan. Aku lari ke sana, kutarik kau dari dalam bangkai besinya." Malik menunduk, mencoba mengingat. Gambarannya masih kabur. Suara ledakan, alarm berbunyi, lalu gelap. Kakek Roni tak banyak bicara. Ia hanya memerhatikan Malik dengan tenang. Orang tua itu tahu, luka fisik lebih mudah disembuhkan daripada luka dalam hati yang belum tampak. Ia sudah menyaksikan terlalu banyak orang yang hidupnya hancur bukan karena badai di luar, tapi karena badai di dalam.
Aku harus hubungi seseorang, aku punya jadwal penting. Gumam Malik, memegangi kepalanya. Ada ponsel. Kakek Roni menggeleng. Tak ada sinyal di tempat ini. Bahkan kalau ada pun, aku tak punya telepon. Malik memandangi wajah tua itu, seolah tak percaya masih ada orang hidup di zaman ini yang benar-benar tidak memiliki alat komunikasi. Tapi, aku harus keluar dari sini secepatnya. Aku ada pertemuan. Orang-orang mencariku. Polisi mungkin sedang. Tenanglah, nak, kau sedang selamat. Itu yang terpenting sekarang. Istirahatkan tubuhmu dulu. Dunia luar akan tetap menunggu. Malik menghela napas. Bagian dari dirinya yang biasa mengendalikan segala hal merasa jengkel, namun tubuhnya terlalu lemah untuk menentangnya. Ia memandangi atap yang bolong di beberapa bagian, memerhatikan cahaya sore yang masuk samar. Lalu matanya tertuju pada satu hal, lukisan alam yang tergantung dari dinding bambu, bukan buatan manusia, tapi susunan ranting kering yang membentuk pola unik karena hembusan angin. Ia tak tahu mengapa hal itu membuatnya terdiam cukup lama. Beberapa jam kemudian, suara hujan turun perlahan di luar dangau. Malik sudah terlelap. Napasnya mulai teratur. Kakek Roni duduk di luar, di bawah atap seadanya. Ia membakar beberapa ranting kering untuk mengusir nyamuk dan menjaga hangat. Dari saku bajunya, ia mengeluarkan sepotong kain tua yang dilipat rapi. Di dalamnya, ada selembar foto yang warnanya sudah mulai pudar. Perempuan muda berambut panjang berdiri di samping seorang pria berseragam petani. Mereka tersenyum, berdiri di depan gubuk kayu. Di bawah foto itu, tertulis dengan tinta yang mulai luntur, "Rinas Iwan, harapan ayah dan ibu." Kakek Roni menatap foto itu lama sekali, sebelum kemudian melipatnya kembali dan memasukkan ke saku. Ia tahu, masa lalu tak bisa digenggam selamanya. Tapi kenangan adalah satu-satunya harta yang tak bisa dirampas oleh waktu. Esok pagi, dunia akan berubah. Ia bisa merasakannya. Matahari pagi berikutnya menyusup malu-malu lewat sela-sela daun pinus. Malik bangun dengan tubuh yang terasa lebih ringan meski tetap nyeri. Ia berjalan perlahan keluar dangau, dan langsung terhenti. Pemandangan di depannya seperti lukisan hidup, barisan pohon pinus yang menjulang, kabut tipis melayang rendah di permukaan tanah, dan suara burung bersahut-sahutan dari arah bukit. Ia belum pernah melihat alam setenang ini. Tidak dari jendela pesawat jetnya, tidak dari balkon apartemen hotel bintangnya, tidak pula dari villa pribadinya di puncak yang dibangun dengan biaya miliaran. "Bagaimana tidurmu, nak?" Suara kakek Roni menyapa dari arah api unggun kecil. "Lebih tenang dari biasanya," jawab Malik tanpa sadar. Kakek Roni mengangguk. Ia menyodorkan semangkuk kecil bubur jagung dengan irisan daun singkong dan garam. Malik menerimanya, mencicipi perlahan. Ia terkejut, bukan karena rasanya istimewa, tapi karena dirinya menikmati makanan yang begitu sederhana. "Aku harus turun dari sini," katanya setelah beberapa suapan. "Apa ada jalan menuju desa?" "Ada, tapi jaraknya jauh. Kalau kakimu belum kuat, jangan paksa, bisa tersesat atau jatuh. Aku bisa bayar siapa saja untuk jemputku, asal ada telepon." Kakek Roni tersenyum. "Kalau kau percaya pada uang, tunggu saja sampai helikopter pencarian datang." Tapi di tempat ini, kadang suara burung lebih terdengar daripada suara mesin. Malik terdiam. Ia tahu kakek ini bukan orang sembarangan. Orang biasa tak akan sanggup menarik tubuhnya dari reruntuhan logam sambil mempertaruhkan nyawanya sendiri. Orang biasa juga tidak akan setenang ini menghadapi kenyataan bahwa di luar sana mungkin ada kekacauan yang melibatkan nama besar seorang miliarder. "Aku belum tahu namamu," ujar Malik akhirnya. "Orang-orang memanggilku Roni. Tapi kau bisa panggil aku kakek saja. Itu lebih ramah didengar." "Terima kasih, kakek Roni." Senyum mereka bertemu. Dua orang dari dua dunia berbeda, duduk bersama di tanah basah, menyantap bubur sederhana sambil dikelilingi aroma hutan dan suara alam. Tak ada yang mencolok, tapi justru itulah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua. Hari itu berlalu dengan tenang.
Malik mulai membantu menimba air dari sumber kecil di balik batu. Ia membersihkan dirinya sebisanya, meskipun tak ada sabun mahal atau air panas. Ia belajar bahwa sehelai kain lap bisa jauh lebih berguna daripada 10 setelan jas desainer saat keadaan tak bisa ditebak. Kakek Roni mengajari Malik cara memotong ranting dengan benar, cara membuat simpul pengikat dari kulit pohon, dan cara mengidentifikasi tanaman liar yang bisa dimakan atau dijadikan obat. Malik menyimak. Ia tak banyak berbicara, tapi matanya mulai menangkap hal-hal yang dulu tak pernah ia pedulikan. Malam datang. Api unggun kembali menyala. Di bawah langit berbintang, mereka berbincang tentang hal-hal yang tak biasa Malik bicarakan. Tentang hujan pertama setelah kemarau panjang, tentang tanda-tanda alam sebelum gempa datang, bahkan tentang seekor burung elang yang selalu kembali ke tempat yang sama setiap musim kawin. "Aku punya semuanya, Kek," ujar Malik pelan. "Tapi hari ini aku merasa baru benar-benar hidup." Kakek Roni tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit dan mengangguk pelan. "Kadang kita harus jatuh, sebelum bisa melihat dunia dari sudut yang tak pernah kita pikirkan." Dan di tengah sunyi malam, yang terdengar hanya nyanyian jangkrik dan desir dedaunan. Namun dalam diam itu, lahirlah benih perubahan yang akan tumbuh di antara rimbunan waktu. Suasana desa Panunggangan setelah senja seperti lembaran tua yang menyimpan sunyi, hanya diganggu oleh suara jangkrik dan desiran angin menyusuri batang bambu. Di beranda rumah kayu sederhana itu, Malik duduk dengan kemeja longgar pinjaman kakek Roni, secangkir teh hangat di tangannya. Di seberangnya, kakek berambut putih itu duduk di kursi rotan yang kelihatan telah puluhan tahun menopang waktu. Sudah beberapa hari berlalu sejak Malik ditemukan tak sadarkan diri di pinggir jurang. Dan meski tubuhnya belum pulih benar, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang perlahan menumbuhkan sesuatu dalam dirinya. Kerendahan hati yang selama ini terkubur oleh kemegahan hidupnya. "Teh ini enak sekali, Kek," ucap Malik pelan, memecah kesunyian. "Ada daun apa di dalamnya?" "Daun kayu putih kering. Ditaruh sedikit saja di seduhan teh panas," jawab kakek Roni sambil tersenyum. Matanya masih menatap ke depan. "Dulu ibumu suka juga, waktu masih kecil, kalau sedang pilek atau masuk angin." Malik menoleh cepat. "Ibu saya? Kek tahu." Kakek Roni mengangguk, tapi tidak langsung menjelaskan. Ada jeda panjang sebelum ia menambahkan, "Orang tuamu pernah singgah di desa ini, lama sekali sebelum kamu lahir. Ayahmu mendirikan proyek bendungan kecil yang gagal karena longsor. Tapi ibumu, dia sering ke rumah ini, mengajari anak-anak membaca." Malik mengernyit. Ia benar-benar tak tahu cerita itu. Ayahnya tak pernah menyebut soal desa ini. Dan ibunya, yang meninggal ketika ia masih duduk di bangku sekolah dasar, meninggalkan sedikit sekali cerita tentang masa mudanya. "Jadi, kakek sudah mengenal keluarga saya sejak dulu?" "Tak sedalam itu. Tapi aku tahu siapa mereka. Mereka orang baik, ambisius, tapi peduli." Kakek Roni mengangkat cangkirnya. "Kamu mirip ibumu kalau sedang diam seperti ini." Pandangannya, caranya menatap langit. Malik terdiam. Matanya sedikit berkaca. Sudah lama ia tak mendengar siapapun berbicara tentang ibunya dengan hangat. Dunia bisnis yang ia jalani begitu lama menghapus semua jejak masa kecil, menukarnya dengan grafik, target, dan angka-angka yang dingin. Kakek Roni memandangnya lekat. "Kau masih ingat siapa dirimu di balik semua itu?" Pertanyaan itu menyentak. Malik tak segera menjawab. Ia tahu apa yang dimaksud kakek itu, tapi lidahnya keluh. "Selama ini aku berlari," ujar Malik akhirnya. "Aku terus mengejar angka, bisnis, kekuasaan, seolah kalau aku berhenti, semua akan runtuh. Tapi sekarang, ketika aku terjatuh, secara harfiah, semua itu terasa jauh sekali." Kakek Roni tersenyum tipis. "Terkadang, jatuh bukan akhir dari perjalanan. Itu hanya cara alam mengajarkanmu untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda." Angin malam mulai turun, membawa aroma tanah basah dan kabut tipis. Lampu minyak yang digantung di langit-langit beranda bergetar pelan, mengeluarkan cahaya keemasan yang lembut. Malik menatap sekeliling,
memperhatikan detail rumah itu yang selama beberapa hari telah menjadi pelindungnya. Dindingnya terbuat dari papan kayu tua, tapi rapi. Di rak dekat jendela ada beberapa buku usang, sebagian besar tentang tanaman obat dan kisah rakyat. "Apakah kakek tinggal sendirian di sini?" tanya Malik kemudian. "Sudah hampir 15 tahun. Sejak istriku meninggal." Nada suara kakek Roni tetap tenang, tapi ada kenangan dalam tatapannya. "Anak kami merantau ke Kalimantan. Jarang pulang, tapi aku tidak menyalahkan. Setiap orang punya jalan hidup sendiri. Apa tidak kesepian? Kadang, tapi kesunyian bukan musuh. Ia teman yang jujur. Dalam sunyi, aku bisa mendengar apa yang tak sempat kudengar saat dunia terlalu berisik." Kalimat itu menancap dalam di benak Malik. Dunia yang ia tinggalkan, sementara atau mungkin untuk selamanya, terasa seperti kilau buatan yang tak lagi memikat. Ia mulai merasa bahwa mungkin selama ini ia terlalu keras mengejar apa yang sebenarnya bukan miliknya. Kakek Roni berdiri perlahan. "Ayo, masuk. Malam makin dingin. Esok pagi kita panen singkong di kebun kecil di belakang rumah." "Panen singkong?" "Ya, tak perlu berpikir rumit. Sekali-kali, biarkan tanganmu menyentuh tanah." Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Malik tidur di ranjang kecil beralas tikar rotan dan bantal dari kapuk. Kakek Roni di kamar sebelah. Meski seringkali ia bangun lebih dulu dan duduk di beranda sejak subuh. Malam itu, Malik tak bermimpi apapun. Hanya tidur lelap. Seperti anak kecil yang merasa aman di tempat asing yang entah bagaimana terasa akrab. Esok harinya, fajar baru menyibak pegunungan dengan semburat oranye. Malik terbangun karena suara ayam berkokok dan aroma kayu terbakar dari dapur. Ia mengenakan baju lengan panjang pinjaman kakek Roni dan mengikuti suara dari belakang rumah. Di sana, sang kakek sudah sibuk mencangkul tanah, menggali umbi-umbi besar yang tertanam dalam gundukan subur. "Ambil cangkul itu, bantu aku sedikit," ujar kakek Roni tanpa menoleh. Malik mengambil cangkul. Awalnya kaku, canggung, tapi perlahan, gerakan tubuhnya mengikuti ritme tanah. Keringat menetes dari pelipisnya. Tangannya terasa perih, tapi dadanya ringan. Ada semacam kepuasan aneh setiap kali ia mengangkat singkong dari perut bumi. "Begini rasanya jadi petani, ya," gumamnya sambil tertawa kecil. "Ini belum seberapa, tapi cukup membuatmu mengerti bahwa hidup tidak selalu tentang mencetak untung. Kadang hidup hanya tentang bagaimana menjaga sebatang pohon tetap tumbuh." Saat mereka istirahat di bawah pohon kelapa, kakek Roni mengeluarkan nasi bungkus dan tahu goreng. Sederhana, tapi Malik makan dengan lahap. "Kek, boleh kutanya satu hal?" "Tanya saja." "Kenapa waktu itu kakek susah payah menolong orang asing seperti aku? Padahal bisa saja kakek biarkan aku dan kembali ke rumah. Tidak repot-repot mengangkat tubuhku dari pinggir jurang." Kakek Roni menatap ke depan. Wajahnya terkena bayangan daun. "Dulu, aku pernah dibiarkan terjatuh, dan tak ada seorang pun yang menolong. Saat itu, aku bersumpah jika kelak aku punya kekuatan, aku akan jadi orang yang tak membiarkan siapapun sendirian." Malik menunduk. Ada simpul perih di dadanya. Ia merasa sedang duduk bersama seseorang yang bukan hanya penyelamat nyawa, tapi juga guru kehidupan. Hari itu berlalu dengan perlahan. Mereka menjemur singkong, memperbaiki atap dapur, dan sore harinya Malik duduk membaca buku usang tentang tanaman herbal. Dunia modern terasa seperti gema yang menjauh, digantikan dengan kesederhanaan yang justru menenangkan. Menjelang malam, suara motor tua terdengar di depan rumah. Seorang lelaki muda datang membawa surat pos untuk Malik. Ia tercengang saat membaca bahwa berita jatuhnya pesawat telah menyebar luas. Beberapa nama penumpang disebut sebagai korban, dan namanya terdaftar sebagai belum ditemukan. Seketika, dunia yang ia tinggalkan terasa seperti bayangan yang memburu. "Kek, sepertinya aku harus bersiap kembali ke Jakarta." Kakek Roni mengangguk perlahan. "Kalau waktunya memang tiba, jangan kau tunda. Tapi ingat satu hal, yang paling penting bukan kembali ke tempatmu berasal, tapi kembali dengan siapa dirimu yang sejati."
Hari mulai merangkak naik di desa Panunggangan. Kabut tipis masih menggantung di pucuk-pucuk pohon kopi yang tumbuh liar di lereng bukit. Kakek Roni seperti biasa sudah duduk di beranda, menghadap ke timur, sambil memegang cangkir teh dan mendengarkan nyanyian pagi burung murai yang bersahutan di kejauhan. Malik melangkah keluar dari bilik tidur. Wajahnya lebih bersih dan segar. Tubuhnya masih terasa pegal, tapi ia kini bisa berdiri lebih tegak. Seolah luka di tubuhnya mulai disembuhkan oleh udara desa dan ketulusan sang kakek. Tanpa banyak kata, ia duduk di sebelah kakek Roni. Keduanya diam, menikmati suasana. Tapi ada kegelisahan tipis yang mengendap di mata Malik. Pertanda bahwa waktu untuk kembali ke kehidupan lamanya sudah terlalu dekat untuk diabaikan. Surat dari kantor kemarin itu artinya besar, kata Malik akhirnya. Saya dinyatakan hilang. Entah sudah berapa banyak orang mengira saya sudah mati. Orang yang menyangka kamu mati belum tentu salah, ujar kakek Roni kalem. Mungkin memang bagian dari dirimu yang lama sudah tidak ada. Malik mengangguk pelan, tidak tersinggung. Ia tahu persis apa maksud ucapan itu. Orang yang terperangkap dalam bisnis dan ego, ambisi dan rasa kuasa, itulah dirinya yang dulu. Tapi kini, setelah terhempas dari langit dan dirawat oleh seorang lelaki tua sederhana yang tidak tahu siapa dia sebenarnya, Malik merasa seperti tubuhnya telah ditanggalkan dari beban masa lalu. Aku harus kembali, lanjutnya, kali ini lebih tegas. Tapi aku tidak ingin kembali sebagai orang yang sama. Kakek Roni tidak menanggapi dengan nasihat atau wejangan panjang. Ia hanya menoleh dan menepuk pelan bahu Malik. Kalau kamu yakin, maka pulanglah. Tapi pastikan kamu tidak hanya membawa tubuhmu ke sana. Bawa juga pelajaran yang kamu dapat dari sini. Hari itu Malik membantu menjemur hasil panen singkong, dan untuk terakhir kalinya, ia berjalan menyusuri jalan setapak di belakang rumah, melewati sawah dan ladang, mengucapkan salam kepada warga yang beberapa hari ini mengenalnya hanya sebagai Pak Malik dari kota. Seorang ibu tua penjual kue basah sempat menghentikannya. Pak Malik, saya dengar dari Pak RT. Katanya Bapak orang besar di kota. Tapi baiknya Bapak seperti orang biasa saja. Terima kasih ya. Kemarin sudah bantu masak waktu hajatan mendadak. Malik hanya tersenyum. Kalau ibu yang masak, saya cuma bantu cuci piring, Bu. Ibu itu tertawa lepas. Orang kota kalau semua seperti Bapak, nggak ada lagi orang desa merasa rendah diri. Sore itu, Malik pamit kepada kakek Roni. Ia membawa tas kecil berisi pakaian dan sebuah botol minyak gosok buatan sendiri yang diberikan oleh sang kakek. Tak ada pelukan panjang atau tangisan haru. Hanya jabat tangan kuat, dan mata yang saling berbicara lebih dari kata-kata. Saya akan kembali lagi suatu saat, ujar Malik. Kapanpun kamu butuh diam dan mendengar, tempat ini akan menunggu, jawab kakek Roni. Malik menaiki mobil pikap tua milik warga yang bersedia mengantarnya ke terminal kota terdekat. Dari sana, ia akan menempuh perjalanan darat menuju Jakarta. Ibu kota menyambutnya dengan sorak bising yang langsung terasa menusuk telinga. Klakson, lampu lalu lintas, dan layar reklame elektronik menyala di mana-mana. Malik berdiri sejenak di depan terminal, seperti seseorang yang baru keluar dari mimpi panjang, mencoba menyadari bahwa ini adalah realitas tempat ia pernah menjadi raja. Ia tidak langsung menuju rumah mewahnya di Menteng atau kantor pusat perusahaannya yang terletak di pusat bisnis Sudirman. Sebaliknya, ia berjalan kaki beberapa blok, masuk ke dalam gang kecil yang nyaris terlupakan dalam ingatannya, tempat tinggal masa kecilnya sebelum ayahnya menjadi pengusaha sukses. Rumah petak sederhana itu kini tampak lapuk, tapi beberapa kenangan hidup kembali di depan matanya. Aroma nasi goreng ibu, suara radio tua yang selalu memutar lagu lama, dan tangisan adiknya yang selalu kelaparan. Namun rumah itu sudah dihuni keluarga lain. Malik tidak ingin mengganggu. Ia hanya berdiri di seberang jalan, menatap sejenak, lalu melangkah pergi. Barulah esok paginya, ia datang ke gedung perusahaannya. Saat Malik masuk ke lobi, satpam yang bertugas sempat menghentikannya. Ia tidak mengenali lelaki yang mengenakan kemeja polos dan celana jeans lusuh itu. Malik hanya tersenyum. Saya Malik. Boleh saya minta bicara dengan Pak Darmawan di lantai 16? Satpam itu tercengang dan buru-buru berdiri tegak.
sambil memanggil atasannya. Tak lama kemudian, lift membawanya naik. Di lantai 16, ruangan eksekutif sudah dipenuhi kesibukan. Beberapa orang tampak gugup melihat kemunculannya. Malik menyadari bahwa ketidakhadirannya selama hampir 2 minggu membuat banyak pihak di perusahaannya mulai goyah. Pak Darmawan, wakil direktur yang selama ini menjadi tangan kanannya, berdiri menyambut. Pak Malik, kami benar-benar tidak menyangka. Semua berita menyebutkan Anda hilang, kami bahkan sudah. Saya tahu, Darmawan. Tidak apa-apa. Duduklah. Malik memimpin rapat darurat hari itu. Tapi suasananya jauh berbeda. Ia tidak berteriak, tidak memaki, tidak melempar map ke meja seperti biasanya. Ia mendengarkan semua laporan dengan tenang, mencatat, dan hanya memberikan komentar seperlunya. Beberapa staf mencuri pandang. Mereka heran. Apakah ini orang yang sama dengan Malik sebelumnya? Satu persatu direksi menyampaikan laporan. Di akhir rapat, Malik menatap mereka dan berkata, "Saya tahu selama ini saya terlalu menuntut, dan mungkin tidak memberi ruang bagi kalian untuk tumbuh. Tapi sekarang, saya ingin kita memulai kembali. Kita benahi perusahaan ini, bukan hanya untuk keuntungan, tapi untuk kebermanfaatan." Ruangan hening. Malik melanjutkan, "Mulai bulan ini, kita buka program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga pegawai golongan bawah. Juga, setiap divisi wajib menyusun program pengembangan sosial, bukan CSR formalitas, tapi nyata. Kita berdayakan masyarakat di sekitar proyek kita. Kita bantu mereka tumbuh." Suara tepuk tangan pelan muncul. Tapi bukan karena kekaguman semata, melainkan karena ada getaran kejujuran yang mereka rasakan. Ini bukan pidato marketing. Ini suara seseorang yang pulang dari tempat sepi, membawa oleh-oleh berupa kesadaran. Dalam waktu 2 minggu, perubahan drastis terjadi di kantor Malik. Ia menolak kembali ke kursi direktur utama, dan hanya menjabat sebagai penasihat strategis. Ia mengangkat Darmawan sebagai pengganti, memberikan ruang bagi generasi baru untuk memimpin. Ia juga mengunjungi rumah-rumah karyawan lapis bawah. Beberapa dari mereka tak percaya melihat bos besar datang dan duduk di ruang tamu kecil, makan singkong goreng dan minum teh celup. Sementara itu, di desa Panunggangan, kakek Roni menerima sepucuk surat dari Malik, lengkap dengan foto-foto perubahan yang terjadi di kantor pusat. Di dalamnya, ada selembar kartu kecil bertuliskan tangan. "Kek, benih yang kakek tanam tidak tumbuh di tanah, tapi tumbuh di hati saya. Terima kasih telah membuat saya lahir kembali." Pagi hari di kawasan perumahan sederhana di pinggiran Jakarta, Malik duduk bersila di atas tikar pandan yang digelar di lantai ruang tamu rumah seorang mantan cleaning service kantornya, Bu Sulastri. Rumah kecil itu terdiri dari 2 kamar sempit, dapur mungil, dan 1 ruang utama yang juga difungsikan sebagai tempat tidur anak-anak jika malam tiba. Namun, aroma seduhan kopi dari dapur dan senyum penuh semangat dari ibu 3 anak itu menghadirkan suasana yang jauh lebih hangat dari rumah-rumah mewah yang dulu sering dikunjunginya. "Kami ini cuma bisa kerja keras, Pak Malik. Tapi bisa Bapak datang ke sini, duduk di lantai kami, makan tempe goreng sama anak-anak, itu kehormatan besar buat kami," kata Bu Sulastri sambil menahan haru. "Saya kesini bukan untuk dihormati, Bu. Saya ingin tahu sendiri seperti apa kehidupan orang-orang yang selama ini membantuku bangun dari bawah. Tanpa Ibu dan orang-orang seperti Ibu, kantor itu nggak akan jalan." Sejak memutuskan untuk mengurangi perannya dalam kepemimpinan perusahaan, Malik mulai mengunjungi rumah-rumah para staf golongan bawah, cleaning service, OB, supir antar jemput, tukang arsip, bahkan teknisi jaringan internal. Ia tidak ingin mengenal mereka lewat angka penggajian atau laporan HRD. Ia ingin mengenal mereka sebagai manusia, dengan cerita, luka, harapan, dan kerja keras yang tak pernah mereka suarakan di ruang-ruang rapat. Hari-hari Malik sekarang diisi dengan kunjungan semacam itu. Ia mencatat semua kebutuhan kecil, mulai dari anak yang kesulitan biaya sekolah, rumah bocor yang belum sempat diperbaiki, sampai suami yang sakit tapi takut berobat karena tak punya BPJS. Semuanya ia data dan tindak lanjuti melalui program baru bernama Bersama Kita Naik, sebuah gerakan internal perusahaan yang dikelola langsung oleh tim sosial independen.
Anggarannya tidak berasal dari dana CSR, melainkan dari keputusan Malik memangkas gajinya sendiri yang selama ini mencapai ratusan juta per bulan, menjadi 1/10-nya saja. Sementara itu, perubahan besar juga mulai tampak di lingkungan proyek-proyek perusahaan. Di sebuah desa yang dulu lahannya dibeli untuk pengembangan gudang logistik, Malik menginisiasi program 1 hektar harapan, di mana lahan-lahan tidur sisa pembebasan tanah dijadikan kebun produktif dan dikelola bersama warga. Hasil panennya dibagi rata, dan sebagian dipasarkan melalui jaringan kantor pusat. Para petani yang dulu merasa hanya jadi korban gentrifikasi, kini merasa dilibatkan dan dihargai. Malik bahkan mengundang mereka datang ke kantor pusat untuk berbagi pengalaman dalam forum bulanan internal yang diberi nama Ngopi Bareng Akar. Di salah satu pertemuan itu, seorang petani tua berkata dengan logat Jawa halus, "Kalau dulu, kami kira Bapak Malik ini hanya tahu untung rugi dan angka. Tapi sekarang kami lihat sendiri, ternyata Bapak tahu rasa." Ucapan itu membuat seisi ruangan terdiam. Malik sendiri tidak menahan senyum, tapi matanya berkaca-kaca. Namun perubahan yang dibawa Malik tidak selalu disambut positif. Beberapa jajaran lama merasa tersaingi. Mereka mulai berbisik-bisik soal gaya populis Malik, menyebutnya terlalu idealis dan tidak realistis dalam dunia bisnis. Ada pula yang menuduhnya sekadar pencitraan. Salah satu direksi bahkan terang-terangan menyindir dalam forum, "Kita perusahaan, bukan LSM, Pak Malik." Malik tidak membantah atau melawan. Ia hanya menjawab, "Saya percaya, perusahaan yang tidak peduli pada manusia, pada akhirnya juga akan kehilangan jiwanya." Keputusan-keputusannya perlahan menular. Beberapa perusahaan mitra dan vendor ikut menyusun program kemanusiaan mereka sendiri. Media mulai meliput gerakan sosial yang ia mulai. Tapi Malik tetap menolak tampil di layar. Ia ingin perubahan itu lahir dari kesadaran bersama, bukan dari sosok tunggal yang disorot. Di malam hari, Malik sering membuka kembali surat-surat dari kakek Roni. Hubungan mereka tetap terjaga lewat tulisan tangan. Kakek Roni tidak menggunakan ponsel. Ia menulis dengan pena hitam di kertas biasa. Tulisannya rapi dan sabar. Dalam salah satu suratnya, kakek Roni menulis, "Anak muda, manusia itu seperti tanah. Ada tanah yang keras, ada yang subur. Tapi tidak ada tanah yang tidak bisa ditanam, asal kau tahu cara menyentuhnya. Jangan takut jika banyak yang tak paham niatmu. Orang yang menanam padi tidak sibuk menjelaskan, dia cukup sabar menyiram setiap hari." Surat itu disimpan Malik di dompetnya. Suatu hari, ia kembali ke desa Panunggangan. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa serta 5 staf mudanya, seorang mantan magang yang kini jadi staf tetap, seorang mantan OB yang baru diangkat jadi staf keuangan, dan 3 fresh graduate yang sedang mengikuti program training internal. Mereka datang bukan sebagai tim audit atau inspeksi. Mereka datang untuk belajar. Kakek Roni menyambut mereka di beranda rumahnya. Wajahnya berseri-seri melihat Malik yang kini lebih segar, lebih ringan, dan lebih damai. "Selamat datang kembali, Pak Malik," katanya sambil menyodorkan cangkir teh. "Saya bukan tamu, Kek. Ini rumah kedua saya," jawab Malik, tersenyum lebar. Dalam 3 hari, para staf muda belajar menanam singkong, menyabit rumput untuk ternak, dan membantu membangun musola kecil yang sedang direnovasi warga. Mereka tidur di rumah-rumah warga dan makan seadanya. Tidak ada wifi, tidak ada coffee shop, hanya udara bersih dan cerita-cerita tua dari warga desa. Salah satu staf, Dian, bahkan menangis saat harus kembali ke kota. "Saya baru sadar, hidup itu bukan tentang seberapa cepat kita naik, tapi seberapa dalam kita mengakar." Saat kembali ke Jakarta, Malik mendapati kejutan besar. Surat dari Menteri Sosial Republik Indonesia yang mengundangnya untuk hadir dalam acara penganugerahan tokoh inspiratif nasional. Malik menolak. Ia menulis balasan sederhana, "Terima kasih atas penghargaan yang ditawarkan. Tapi saya belum selesai belajar. Biarkan orang lain yang lebih pantas menerimanya. Saya hanya ingin tetap berjalan bersama mereka yang belum bisa bersuara." Hingga kini, Malik tidak kembali ke tahta direktur utama. Ia lebih memilih menjadi penggerak di balik layar, membangun manusia lewat program dan sentuhan langsung.
Dan di suatu tempat, di sebuah rumah bambu sederhana yang menghadap lereng, kakek Roni duduk di beranda, membaca surat dari Malik yang dikirim setiap bulan. Ia tersenyum, menyesap teh hangat, dan menatap pagi yang selalu membawa harapan. Matahari baru saja bergeser dari ubun-ubun langit ketika Malik melangkahkan kakinya memasuki sebuah sekolah dasar di kawasan padat penduduk di Jakarta Timur. Bukan sekolah elit. Dindingnya berlumur cat kusam, beberapa jendela sudah tak lagi punya kaca utuh, dan di bagian belakang halaman terdapat lapangan kecil dengan garis putih yang hampir hilang tergilas sepatu. Namun di dalamnya, ratusan suara anak-anak berbaur membentuk semacam orkestra harapan yang tak bisa ditemui di ruang rapat perusahaan manapun. Malik tidak datang sebagai pejabat, bukan pula sebagai tamu kehormatan. Ia hanya membawa satu tas jinjing dan beberapa buku bergambar yang dibelinya di toko kecil beberapa hari sebelumnya. Kepala sekolah, Bu Mira, seorang perempuan berusia sekitar 50-an dengan suara lembut tapi berkarakter kuat, menyambutnya tanpa upacara. Saya masih ingat waktu Bapak datang ke sini 3 tahun lalu untuk menyumbang papan tulis baru. Tapi saya tidak menyangka hari ini Bapak datang sendiri, bukan lewat staf. Katanya sambil mempersilakan Malik masuk ruang guru yang penuh rak kayu usang. Saya ingin tahu, Bu, apakah papan itu masih bisa dipakai? Tanya Malik. Masih. Bahkan tiap hari anak-anak rebutan nulis di sana. Tapi kami lebih bersyukur karena waktu itu Bapak juga pasang penampungan air. Sebelum itu, anak-anak harus antre sampai 15 menit untuk cuci tangan. Malik terdiam. Ia tidak menyangka satu keputusan kecil yang bahkan sudah ia lupakan, ternyata berdampak besar untuk mereka yang hidup dengan fasilitas terbatas. Beberapa menit kemudian, ia diajak masuk ke salah satu kelas. Anak-anak yang sedang belajar IPA langsung berdiri, serentak memberi salam. Malik duduk di kursi kecil di belakang dan hanya memerhatikan. Di tengah pelajaran, seorang anak laki-laki kurus bernama Tegar tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke papan. Bu Guru, katanya, kalau pesawat bisa terbang di langit, kenapa kita nggak bisa bikin pesawat kecil dari kardus? Saya pernah lihat di TV, ada yang bisa. Murid-murid lain tertawa, tapi Malik tidak. Ia malah mencondongkan tubuhnya ke depan dan berkata, "Itu ide yang bagus, Tegar. Kamu mau bikin pesawat dari kardus?" Tegar mengangguk. "Mau saya bantu?" Anak itu terdiam sebentar. Lalu wajahnya berubah sumringah. "Mau, tapi saya nggak punya kardusnya," katanya polos. Hari itu juga Malik meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan workshop mini teknologi setiap Sabtu selama 1 bulan ke depan. Ia membawa beberapa mentor dari divisi engineering perusahaannya, termasuk 2 teknisi berprestasi yang dulunya hanya lulusan STM. Mereka membawa kardus, karet, motor kecil, dan alat-alat sederhana yang bisa dibeli di toko bangunan pinggir jalan. Setiap Sabtu, halaman sekolah itu berubah seperti bengkel kecil yang penuh imajinasi. Anak-anak bukan hanya diajarkan cara merangkai, tapi juga diajak memahami konsep dasar seperti keseimbangan, gaya dorong, dan aerodinamika sederhana. Tidak ada jargon akademis. Hanya tangan kotor, tawa ceria, dan rasa penasaran yang menyala. Suatu siang, ketika workshop itu berakhir, seorang anak perempuan bernama Sita datang menghampiri Malik dan menggenggam tangannya erat-erat. "Pak, kalau saya besar, saya mau jadi orang seperti Bapak." Malik berjongkok, menatap matanya. "Jangan jadi seperti saya. Jadilah Sita yang tahu cara bantu orang lain dengan caramu sendiri." Tahun berganti. Jakarta berubah cepat. Dan bersama kota itu, hidup Malik pun turut bertransformasi. Ia tidak lagi dikenal sebagai Malik Rahmanda, direktur muda dengan jas mahal dan mobil mewah. Ia sekarang dikenal sebagai Pak Malik, panggilan sederhana yang digunakan oleh pedagang kaki lima, sopir bajai, dan penjual sayur di pasar pagi. Di pinggiran kota Bogor, tepatnya di sebuah lahan bekas peternakan yang kini disulap menjadi pusat pelatihan usaha kecil, Malik berjalan menyusuri deretan rumah-rumah kayu sederhana. Di masing-masing rumah, tinggal para pelaku usaha kecil yang sedang menjalani pelatihan intensif selama 3 bulan, bukan hanya belajar berjualan, tetapi juga membentuk karakter, belajar etika sosial, hingga pengelolaan emosi. Pak Malik,
Sapa seorang pemuda berkemeja flanel sambil mengacungkan alat semprot pupuk. "Pagi, Haris," balas Malik, menyentuh bahu pemuda itu dengan ringan. Setelah bertahun-tahun fokus di kota, Malik memutuskan untuk membuka satu pusat pembelajaran terpadu di desa, yang tidak hanya mendidik secara teknis tetapi juga membangun ekosistem kerjasama antar usaha kecil. Mereka yang lulus dari pelatihan akan langsung disambungkan dengan jaringan logistik dan distribusi yang dikelola komunitas. Apa yang dahulu hanya sekadar program tanggap darurat kini telah menjelma menjadi sistem mandiri. Di tempat inilah Malik merasa hidupnya benar-benar menemukan bentuk yang ia cari. Suatu siang, Malik berdiri di depan kelas kecil berisi 15 orang peserta. Tak ada proyektor, hanya papan tulis, spidol, dan sepasang speaker kecil yang memainkan musik latar lembut. Di depan kelas itu, ia mengangkat secari kain putih yang sudah usang. "Ini," katanya sambil tersenyum, "adalah potongan sarung milik kakek yang menolong saya saat tubuh saya tergeletak di rumputan di tengah hujan, dalam keadaan patah tulang dan nyaris sekarat." Seluruh kelas hening. Kakek itu bernama Roni. Ia tidak punya rumah layak, tidak punya pensiun, tidak punya kendaraan. Tapi ia punya hati, dan hatinya itulah yang menyelamatkan saya. Salah satu peserta perempuan mengangkat tangan. "Apakah kakek Roni masih hidup, Pak?" Malik mengangguk perlahan. "Masih, tapi usianya makin tua. Sekarang ia tinggal di rumah yang kalian bangun bersama, di barisan rumah paling atas. Ia suka mengajak anak-anak kecil membaca di perpustakaan kecil di dekat rumahnya." Menjelang akhir tahun, Malik mengadakan acara kecil di halaman utama pusat pelatihan itu. Sebuah panggung sederhana dibangun. Beberapa kursi kayu ditata melingkar. Tidak ada undangan resmi. Siapa saja boleh datang. Sore itu, lebih dari 500 orang berkumpul. Sebagian adalah alumni pelatihan. Sebagian lagi adalah warga sekitar yang datang membawa makanan sendiri. Di tengah-tengah acara, kakek Roni muncul dari sisi kanan panggung, berjalan dibantu tongkat, didampingi oleh 2 anak kecil. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah dipres dengan hati-hati, dan sarung batik yang warnanya sudah agak pudar. Malik langsung turun dari panggung dan memeluknya. "Roni," serunya, seperti memanggil teman lama. Kakek itu tertawa. "Kamu tidak berubah. Masih suka manggil nama aja tanpa embel-embel." "Mau gimana lagi? Panggilan saya nggak bisa ditahan," balas Malik, disambut tawa hadirin. Malam itu, acara berlangsung sederhana namun hangat. Tidak ada selebritas, tidak ada wartawan. Tapi semua orang merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Mereka menyanyikan lagu-lagu rakyat bersama. Anak-anak menari. Beberapa alumni berbagi testimoni, bagaimana mereka dulunya hampir menyerah, dan kini sudah mampu menggaji 1 atau 2 orang tetangga mereka sendiri. Saat bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Malik berdiri di tengah panggung, memegang mikrofon yang mulai lemot baterainya. "Bertahun-tahun lalu," katanya, "saya pernah punya segalanya dan merasa kosong. Hari ini, saya hanya punya kalian, dan saya merasa penuh." Ia menunduk. Suaranya mulai parau. "Saya tidak tahu berapa lama saya bisa terus berdiri di panggung seperti ini. Tapi saya tahu satu hal, harapan tidak akan mati. Selama ada satu orang saja yang berani memberi, maka harapan akan tetap tumbuh." Pagi-pagi berikutnya, Malik berjalan pelan ke sebuah rumah kecil di sisi danau. Itu rumah kayu miliknya sendiri. Ia tidak lagi tinggal di kota. Rumah itu terdiri dari 2 kamar, 1 dapur, dan 1 ruang baca kecil. Di teras belakangnya menghadap langsung ke danau yang airnya tenang dan bersih. Ia duduk di kursi bambu dan membuka buku. Terdengar suara bebek di kejauhan dan angin yang meniup perlahan. Dari arah kiri, kakek Roni datang membawa 2 gelas kopi. Ia masih kuat berjalan, meski lambat. "Mau kopi?" "Tentu," jawab Malik, menutup bukunya. Mereka duduk berdampingan. Tak ada percakapan. Hanya 2 cangkir danau dan 2 jiwa yang pernah saling menyelamatkan. 2 tahun kemudian, Gerobak Harapan menjadi jaringan nasional yang mencakup lebih dari 10.000 UMKM aktif. Tidak hanya itu,
Beberapa universitas mulai menjadikan kurikulum kewirausahaan sosial sebagai mata kuliah wajib. Malik sendiri tak lagi tampil di panggung. Ia memilih diam di belakang layar. Hidupnya kini penuh dengan rutinitas sederhana. Berkebun, membaca, mengajar seminggu sekali, dan mengurus ayam-ayam kampung miliknya. Ia merasa damai. Di akhir usia 40-an, ia bukan lagi pria yang dikejar waktu. Ia adalah orang yang memilih menghargai setiap detik waktu itu. Satu hari, seorang gadis kecil berusia 9 tahun mengetuk pintu rumah Malik. Ia membawa setumpuk kertas gambar. "Pak Malik?" tanyanya dengan suara malu-malu. "Iya, Nak. Ayah saya bilang kalau saya mau bikin perubahan, saya harus datang ke orang yang pernah membuatnya dulu." Malik tertawa. "Siapa ayahmu?" "Namanya Ginanjar. Dulu katanya pernah ikut pelatihan di sini." Malik mengangguk. Ia ingat, dulu Ginanjar adalah tukang sablon keliling yang kini menjadi pemilik merek lokal terkenal. Anak kecil itu menyodorkan gambar. "Saya mau bikin rumah baca di desa saya, tapi saya belum tahu caranya." Malik berjongkok, menatap gambar-gambar itu satu persatu. Rumah sederhana, rak buku dari kayu, anak-anak tersenyum. Di sudut gambar, ada tulisan, "Rumah cerita untuk semua." "Boleh saya bantu bangun?" tanya Malik. Anak itu mengangguk cepat. Matanya berbinar. "Kalau begitu," kata Malik sambil berdiri dan menepuk bahunya, "kita mulai besok pagi."